Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, perlindungan dari musibah dan sebagainya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Di sini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis perairan darat. Yang kemarin, pertemuan kemarin kita kan sudah mempelajari siklus hidrologi, di mana proses-proses terjadinya air atau hujan itu dimulai dari penguapan, lalu kondensasi, lalu turun hujan, menghasilkan siklus hidrologi. Ada yang tahu apa jenis perairan darat? Ya, jenis perairan darat itu ada sungai, ada danau, rawa, air tanah, dan daerah aliran sungai. Yang pertama, sungai. Apa sih sungai itu? Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daerah daratan menuju dan bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Jadi sungai itu air tawar yang memanjang yang menuju ke laut atau sungai yang lebih besar. Sungai dibedakan menjadi empat ya. Jenis sungai berdasarkan arah alirannya, yaitu sungai konsekuen adalah sungai yang mengalirnya sesuai dengan kemiringan batuan. Contohnya sungai Indragiri menuruni bukit Barisan di Riau. Yang kedua, sungai subsekuen, sungai yang alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen dan bermuara pada sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen, sungai yang mengalirnya berlawanan dengan arah kemiringan batuan dan merupakan anak sungai subsekuen. Yang keempat, sungai resekuen, sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen dan merupakan anak sungai subsekuen. Jadi sungai resekuen itu arah alirannya searah dengan sungai konsekuen dan merupakan anak sungai dari subsekuen. Yang terakhir, sungai insekuen, sungai ini arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat oleh lapisan batuan. Ibu akan menampilkan gambar dari sungai menurut arah alirannya. Sebentar ya. Ini adalah sungai menurut arah alirannya. Yang K itu konsekuen, yang O itu obsekuen, yang S itu subsekuen, dan R itu resekuen. Dapat dipahami? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, sungai menurut sumber airnya ada tiga, yaitu sungai hujan. Airnya berasal dari air hujan. Yang kedua, sungai gletser, di mana airnya dari salju. Yang ketiga, campuran, sungai yang berasal dari air hujan dan gletser. Lalu sungai berdasarkan keadaan aliran airnya ada dua, yaitu sungai periodik, sungai yang hanya ada aliran ketika musim hujan, jadi ada airnya ketika musim hujan. Sungai episodik, yaitu sungai yang selalu ada airnya walaupun pada musim kemarau, namun debit airnya berkurang.
Jenis sungai berdasarkan struktur lapisan batuannya ada dua, yaitu sungai anteseden dan sungai epigenesa. Sungai anteseden yaitu sungai ini dapat mengimbangi pengangkatan di daerah tersebut, di daerah lapisan batuan yang dilaluinya. Contohnya Kali Madiun berhasil mengikis pegunungan Kendeng. Sungai epigenesa. Sungai ini secara terus-menerus mengikis batuan yang dilaluinya sehingga mencapai daerah batuan asli atau batuan induk. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pola aliran sungai. Sebentar ya. Ini adalah pola paralel di mana alirannya itu lurus. Ya, ini ya. Jadi alirannya itu lurus terus. Tuh. Ini adalah dendritik, di mana pola alirannya itu tidak teratur, terdapat di batuan-batuan homogen. Yang selanjutnya adalah trelis. Bentuknya seperti sirip ikan dan berada di pegunungan lipatan. Ini adalah rektangular, bentuknya itu siku-siku dan berada di daerah patahan. Ini adalah pola radial, yang ini adalah radial sentrifugal. Ya, sentrifugal. Yang sebelah sini radial sentripetal. Radial sentrifugal ini sungainya menuruni bukit atau pegunungan, jadi keluar gitu, jadi turun. Kalau yang ini sungainya menuju daerah kawah atau dom. Terus yang terakhir adalah sungai anular. Sungai ini bertemu dengan sungai konsekuen, subsekuen, obsekuen, dan desekuen, dan berada di daerah dom yang lebih besar. Selanjutnya yaitu danau. Danau adalah air yang berada seperti di mangkok besar gitu kan. Danau ini airnya berasal dari hujan atau dari sungai atau dari mata air. Jenis-jenis danau, yang pertama itu danau alami, yaitu danau yang pertama, danau tektonik. Danau tektonik terbentuk oleh proses-proses tektonik seperti lipatan, patahan, dan gerakan kulit bumi, sehingga terjadi penurunan. Misalnya di daerah itu ada proses tektoniknya besar dan itu terjadi proses penurunan, maka terjadi danau. Contohnya Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Kerinci. Yang kedua, danau vulkanik. Danau ini terjadi karena proses vulkanik. Jadi terbentuk dari kawah atau kebun dan gunung api yang masih aktif atau yang sudah mati kemudian terisi air. Contohnya Danau Kelut yang merupakan kawah dari Gunung Kelut. Yang ketiga, Danau Kars. Danau Kars terbentuk karena adanya pelarutan batuan kapur oleh air sehingga membentuk cekungan. Apabila terisi air maka disebut danau yang biasa disebut dolina. Contohnya danau atau telaga di Pegunungan Seribu, Yogyakarta. Yang keempat, danau erosi. Danau yang terbentuk karena adanya erosi atau pedalaman dasar lembah oleh massa es yang besar. Tuh. Contohnya Danau Great di Amerika Utara. Yang kelima, Danau Tapal Kuda. Danau ini terbentuk karena adanya sedimen pada sungai meander saat aliran sungai menurun. Proses terbentuknya Danau Tapal Kuda dapat
Jadi itu dapat menyebabkan terpisah dengan aliran sungai yang baru. Tuh. Yang keenam, danau bendungan alami terbentuk karena adanya longsoran dari tebing sehingga menutupi aliran sungai. Tuh. Yang kedua yaitu danau buatan. Danau buatan ini biasa disebut waduk, dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, biasanya untuk mengurangi kekeringan. Yang ketiga yaitu rawa. Rawa adalah daerah di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah lumpur dengan kadar air yang relatif tinggi. Jadi air rawa itu kan biasanya terlihat kotor ya, tapi itu air rawa itu mengandung bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang mati. Rawa dibedakan menjadi dua, yaitu rawa yang airnya selalu tergenang dan rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Rawa yang airnya selalu tergenang ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Keadaan ini terjadi karena tanahnya tertutup tanah gambut yang tebal. Selain itu, karena derajat keasamannya tinggi mencapai 4,5 yang berwarna kemerah-merahan, sulit ditemukan hewan yang hidup di rawa ini. Yang kedua, rawa yang airnya tidak selalu tergenang adalah jenis rawa yang dapat menampung air tawar yang berasal dari limpahan air sungai pada saat air laut pasang dan pada saat air laut surut, airnya akan mengering. Derajat keasaman rawa ini tidak terlalu tinggi karena adanya pergantian air tawar di daerah rawa, sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk daerah pertanian. Adanya pohon-pohon rumbia merupakan ciri bahwa kawasan rawa memiliki tanah yang tidak terlalu asam. Yang keempat yaitu air tanah. Ya, air tanah itu berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah. Air tanah yang berasal dari curah hujan disebut Faders water. Selain itu, air tanah juga sudah ada sejak lama yang tersimpan di daerah batuan. Ketika orang mengambil sumur, kan biasanya orang mengambil sumur ya, itu adalah air tanah sebetulnya. Ini Ibu akan melihatkan nih. Jadi ini adalah permukaan bumi. Kemudian ini muka air tanah. Lalu ini ada aquifer atau lapisan tertekan. Terus lapisan batuan kedap air yang di bawahnya aquifer. Terus lapisan batuan. Tuh. Bisa dipahami? Nah. Selanjutnya yaitu daerah aliran sungai. Ya, jadi daerah aliran sungai itu daerah di mana terdapat kumpulan sungai dalam suatu sistem cekungan atau bermuara yang bermuaranya tunggal. Dilihat dari bentuknya, das ada yang memanjang dan ada yang membulat. Das dibagi menjadi 3, yaitu hulu yang berada di bukit-bukit, yang kedua tengah di daerah landai, relatif landai dan merupakan pusat aktivitas, yang ketiga daerah hilir atau daerah yang landai subur, banyak dimanfaatkan permukiman dan area pertanian. Ibu mau tanya, apakah manfaat sungai, danau, dan rawa? Ada yang tahu? Ya, jadi sungai dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, pembangkit listrik, lalu lintas air, budidaya perikanan, dan lain-lain. Ya, dapat dipahami? Ya. Kita akhiri
pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.